tes 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Winnie Putranto dengan NPI 14622000033. Pada kesempatan yang sangat berbahagia hari ini, saya ingin menjelaskan terkait program yang telah saya buat, yaitu dengan mata kuliah pengembangan aplikasi. Di sini adalah beberapa file yang telah saya buat, yaitu yang pertama ada export. Export ini berguna untuk sebuah mesin, berguna untuk sebuah fungsi dari mesin untuk ekspor PDF. Dan lalu selanjutnya ada controllers, ada controller, ini bawaan, ada dashboard controller, ada KRS controller, ada mahasiswa controller, dan ada mata kuliah controller. Selanjutnya saya membuat model, yaitu yang pertama ada model dosen, model KRS, model mahasiswa, dan model mata kuliah. Dan next, di sini saya membuat database-nya, yaitu yang pertama yang pasti ada 3, yaitu user, change, dan jobs. Namun tidak dipakai, saya hanya memakai mahasiswa. Ini adalah tambahan dari saya pribadi. Mahasiswa, KRS table, dosen, dan mata kuliah table. Yang selanjutnya ada seeder. Di sini seeder untuk sebagai data dummy saya, agar implementasinya lebih mudah dipahami. Di sini ada database seeder, dosen, mata kuliah seeder, dan mata kuliah seeder. Lalu untuk public, ini adalah sebuah file terpublish, agar nantinya sebuah dokumen penting ataupun logo-logo perusahaan ataupun logo-logo kampus atau logo akademik bisa disimpan ke publik dan bisa diambil secara otomatis atau secara mudah. Di sini ada di publik ada image, ada logo.png, lalu ada storage yang di dalamnya ada foto. Di sini menunjukkan data foto dari mahasiswa. Lalu ada resource. Di sini saya tidak memakai CSS dan JS. Di sini saya hanya memakai views, yaitu yang pertama ada views dashboard.php, edit mahasiswa php, dan form table, login table, dan welcome. Lalu untuk di dalam foldernya ada file create, edit, index, KRS, create, index, layout. Layout ini gunanya untuk menata tema atau menata sidebar agar tampilannya lebih baik dan lebih powerful. Lalu di sini ada folder mata kuliah, yaitu ada create, edit, index, table. Lalu ada folder PDF yang gunanya untuk mencetak PDF dengan hasil jadi. Yang pertama-tama untuk roots, di sini saya menggunakan beberapa roots, yaitu yang pertama ada middleware untuk yang sudah login, admin atau web. Jadi terbagi menjadi 2, yaitu admin dan mahasiswa. Lalu ada login khusus admin dan login khusus mahasiswa. Yang pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, yang atas sendiri, yaitu export. Di sini ada data name, nama, prodi, email, dan alamat
Yang pertama di sini menggunakan model mahasiswa yang ada di sini, yaitu diambil yaitu NIM, nama, tanggal lahir, prodi, foto, alamat, email, password. Untuk headings atau kop, atau bisa dikatakan kop, atau bisa dikatakan judul, yaitu NIM, nama lengkap, prodi, email, dan alamat. Next, lanjut ke controller. Yang pertama ada out controller. Di sini ada out controller, class out controller. Yang pertama ada show login formulir, yaitu dengan return view login. Ini berguna ketika sebuah pengguna ingin logout ataupun ingin masuk ke dalam website, yang pertama-tama adalah masuk ke login. Next, lalu memproses login multi out. Di sini ada dua cara login, yaitu yang pertama adalah login admin dan login mahasiswa, yang dimana cara loginnya menjadi satu halaman, namun untuk akunnya yaitu berbeda. Di sini ada yang pertama ada admin. Di sini yang admin menggunakan username dan password. Lalu di sini cek login sebagai admin di tabel user. Di sini menggunakan username dan password ini mencegah agar pengecekan tidak salah gitu. Nah, di sini masuk ke guard, yaitu guard fungsinya untuk menubing atau mengulang pengecekan secara berkala. Ketika guard web masuk ke admin, maka akan mengecek baru dan meregenerate, dan hasilnya adalah redirect dan masuk ke item atau masuk ke halaman dashboard. Nah, untuk bawahnya adalah login mahasiswa. Di sini untuk login mahasiswanya tidak menggunakan nama database dari user, tapi di sini menggunakan nama database dari mahasiswa, dari tabel mahasiswa, yang dimana namanya adalah yang kita ambil itu NIM dan password. Lalu juga sama ada guard. Jika gagal, maka akan kembali mengeluarkan error login gagal, username NIM atau password salah. Untuk bawahnya public function logout. Di sini fungsinya untuk logout, yaitu cek guard mana yang aktif lalu logout. Di sini yang pertama adalah if jika guard web bersifat true, maka guard web akan melogout. Tapi jika guard mahasiswa bersifat true, maka juga akan logout. Jadi untuk web ini untuk admin dan untuk mahasiswa ini untuk akun mahasiswa. Lalu ada request session invalidate dan request regenerate token. Lalu mengembalikan ke login jika function logout sudah bisa berjalan begitu. Next, untuk controller tidak akan saya bahas karena controller tidak dipakai. Untuk dashboard controller,
Oh, untuk dashboard controller di sini yang pertama ada pengambilan library atau pengambilan folder. Yang pertama ada request, lalu ada mengambil folder di mahasiswa, lalu ada mengambil folder di dosen, dan juga mata kuliah dan KRS. Lalu ini untuk mengambil guard, untuk mengambil fungsi guard, kita memakai class dashboard controller. Kita masuk ke index. Ini untuk logika mahasiswa. Jadi guard mahasiswa itu jika true, maka akan mengambil data SKS per semester. Contoh ketika join, ingin mengambil ID mata kuliah, itu mengambil join mata kuliah.id. Dan ketika ingin memilih semester, maka akan mengambil semester, lalu mengambil semua data SKS, menjadikan total SKS, dan di grup, lalu digrupkan menjadi mata kuliah semester. Ini yang telah hasil yang telah didata semua. Lalu ada order by atau mengurutkan data semester, lalu mengambil seperti itu. Di sini ada variabel label grafik. Ini menggunakan fungsi map, yaitu sama seperti looping, namun ini sesuai dengan apa yang telah diambil. Sebentar. Maaf, ini adalah semester, yaitu sama seperti looping, namun ini mengambil data dari semester untuk perkembangan SKS, jadi untuk grafiknya, dan ini untuk data grafiknya dari perkembangan SKS, yaitu tentang total SKS dari semua. Nah, total SKS ini yaitu adalah data grafik dari SAM, dan variabel total matkul yang dimana KS itu diambil dari mahasiswa ID ada di sini, dimasukkan ke user mahasiswa khusus untuk ID dan count. Untuk return view dashboard, ketika selesai maka akan mengembalikan view ke dashboard. Ketika pengguna masuk ke dashboard, maka akan muncul tampilan grafik chart, yaitu ada total SKS, total matkul, label grafik, dan data grafik. Next, ketika masuk ke admin atau web, di sini muncul statistik mahasiswa per prodi, yaitu bar chart. Di
sini ada prodi, ada count, ini sebuah looping, ini mengambil semua data mahasiswa, select row khusus buat prodi, jadi mengambil semua untuk menempatkan ke variabel total. Lalu di sini ada menggrupkan prodi untuk mengambil, lalu ada variabel label mahasiswa, yaitu variabel mahasiswa ini untuk menampilkan grafik plug prodi, data mahasiswa ini untuk menampilkan grafik plug atau total. Tes. Oke. Lalu untuk variabel data mahasiswa juga ada plug, ini untuk statistik dosen per prodi. Di sini mengambil data prodi, lalu di sini ada plug prodi, ini untuk menampilkan grafik, dan plug ini untuk menampilkan data total. Lalu ada return view dashboard. Nah, dashboard di sini ada beberapa grafik, yaitu total mahasiswa, total dosen, total matkul, label mahasiswa, data mahasiswa, label DSN dan data DSN. Lalu return masuk ke menu login. Next akan saya bahas ke dosen controller. Di sini untuk dosen controller, yaitu yang pertama ada mengambil library dosen dan mengambil fungsi request. Yang pertama ada kelas dosen controller, yaitu di dalam controller di sini menggunakan public function index. Ini untuk yang menjalankan atau yang controller yang akan berjalan, yaitu ya di index. Di sini ada input untuk dosen, lalu ada variabel dosen. Ketika dosen mengambil keyword, ketika dosen menginputkan keyword atau ketika admin menginputkan keyword, maka fungsinya adalah di sini menggunakan query, variable query use keyword, yaitu returnnya adalah query yang dimana nama dosen sama seperti keyword. Jadi misalkan nama dosennya Budi, kita mengetikkan Bud, lalu akan muncul nama Budi. Atau di sini menggunakan kode dosen sama seperti keyword. Untuk paginasinya maksimal 10. Lalu di sini ada return view dosen.index compact dosen, ini hasilnya. Next, lalu ada ke public function create return view dosen.create. Lalu selanjutnya ada public function store. Public function store yaitu meminta variabel di request. Di sini meminta variabel di request. Di sini ada validasi data. Untuk meminta validasi, yaitu ada kode dosen membutuhkan atau require, yaitu ada kode unik dari dosen dan kode dosen. Lalu ada nama dosen, require, prodi require, fakultas require, alamat require. Di sini ada kode dosen.unique, yang berarti kode dosen sudah terdaftar, harap gunakan kode lain. Jadi misalkan kode dosen sudah dipakai,
atau mungkin ingin menginputkan kode dosen namun kode dosen sudah dipakai, maka akan muncul pesan kode dosen sudah terdaftar, harap gunakan kode lain. Next, di sini ada edit. Di sini ada edit. Untuk mengedit lalu ada update. Sama seperti tadi karena ini grid. Ini store, sama seperti grid. Store itu berarti mengupload. Sama seperti grid, fungsinya. Lalu ada destroy atau menghapus. Next, ke file KRS controller. Di sini ada KRS, lalu ada mata kuliah, ada request, ada out. Di sini ada class controller, yaitu KRS controller. Yang pertama ada index, yaitu mengambil outward mahasiswa, yaitu berarti ini khusus mahasiswa. Ini mengambil name dari mahasiswa. Lalu ada KRS data, mengambil KRS yang dimana KRS-nya terletak di NBI. Yang dimana KRS-nya ini harus menginputkan NBI dulu. Interview, KRS index, compact, ini untuk menampilkannya KRS data. Next, ke grid, menampilkan form tambah KRS. Yang pertama ada mahasiswa outward mahasiswa, yaitu ini untuk membuat KRS di menu mahasiswa, di data mahasiswa atau di akun mahasiswa. Next, ada mata kuliah di mana prodi, yang dimana prodi yaitu variabel mahasiswa prodi. Di sini berarti ini mengambil user. Ya, yaitu ini mengambil user yaitu yang disimpan adalah tadi name dan password. User yang dimana prodi mahasiswa prodi, yaitu mengambil semester, order by, dan juga mengambil nama mata kuliah lalu diambil get. Lalu kirim data matkul ke view atau menampilkan data matkul. Next, ada fungsi store, sama seperti ini update. Ini fungsi update atau grid. Yang pertama ada validasi, tahun ajaran membutuhkan, semester membutuhkan, kode MK membutuhkan, nama MK, kelas, SKS. Di sini SKS membutuhkan numerik minimal 1 karakter, maksimal ini minimal 1 SKS, maksimal 6 SKS. Kode DSN. Nah, di sini ada input, variabel input dari variabel request yang telah dibuat tadi. Lalu
menggunakan fungsi all. Di sini otomatis mengambil NPI dari user yang login. Nah, di sini ada fungsi menghapus KRS. Yang pertama yang pasti ada keyword mahasiswa. Ini fungsinya untuk mencari atau gagal. Nah, di sini ada user. Mahasiswa mengambil user lalu mengambil nimnya. Jika mahasiswa ini berarti KRS ini mengambil ID KRS. Jika KRS berdasarkan NPI, jika tidak cocok, maka jika KRS dari web NPI, jika tidak cocok dari data mahasiswa NIM, maka bersifat false. Begitupun sebaliknya, maka akan bersifat true. Seperti itu. Lalu ada KRS delete. Next ada mahasiswa controller. Tes. Oke. Lalu ada mahasiswa controller. Di sini ada kelas mahasiswa controller. Terus ada fungsi index. Fungsi index di sini menggunakan variabel keyword, variabel request untuk mengambil input dari keyword atau search. Lalu di sini ada variabel mahasiswa. Nah, di sini ada mahasiswa query ini untuk mengambil data dari database, yaitu when, di mana keyword ini fungsinya query, keyword ini fungsinya variabel query menggunakan variabel keyword. Kembalinya atau return query yang dimana nama sama seperti keyword atau name sama seperti keyword. Ini dari inputan terakhir. Lalu ini paginasi maksimal 5. Mohon maaf. Di sini ada variabel mahasiswa appends keyword. Lalu ada return view table compact mahasiswa. Next, di sini ada tabel. Di sini ada fungsi public fungsi grid, yaitu dari form table. Selanjutnya ada public fungsi store. Di sini untuk validasi datanya yaitu NIM menggunakan maksimal 15 karakter. Lalu nama maksimal 50. Tanggal lahir menggunakan date atau tanggal. Prodi foto ini menggunakan image atau memes JPEG, PNG, JPG maksimal 2 MB atau 2048 KB. Alamat dan juga email menggunakan validasi email. Di sini jika request has file foto. Ini untuk foto. Jadi ketika foto tidak dicantumkan, ketika foto ada, maka foto akan diambil menjadi pet. Lalu data variabel dari request mengambil file foto, lalu disetorkan ke foto mahasiswa di
di folder publik. Lalu ada validasi data, yaitu tentang foto. Di sini mengambil pet foto. Jadi pet foto ini akan disimpan nanti ke database, namun untuk fotonya akan disimpan ke memori internal di Laravel atau di public KD, seperti itu. Contohnya ini. Di sini ada password. Password di sini dari tanggal lahir, yaitu sama seperti SIM untak. SIM untak sesuai dengan tanggal lahir. Jadi yang pertama di sini ada variabel password mentah, lalu menggunakan fungsi string replace. Tanggal lahir biasanya dalam bentuk strip seperti ini, akan dihapus menjadi seperti ini. Lalu menggunakan variabel request, yaitu tanggal lahir, mengambil dari sini. Di sini ada validasi data, yaitu password menggunakan hash menggunakan enkripsi hash untuk membuat password mentah seperti itu. Jadi password mentah ini bentuknya adalah YYYYYYMMDD, yaitu years, month, and day. Lalu di sini ada mahasiswa grade. Lalu return ini mengirimkan redirect root ke mahasiswa index, ke root mahasiswa index. Ketika sukses, maka akan data berhasil ditambahkan. Lalu ada public function edit. Di sini ada edit mahasiswa, find or fail. Return view, edit mahasiswa, compact M. Lalu ada update di sini validasi datanya atau rules-nya sama seperti tadi create, namun ini update. Jadi harus menampilkan datanya terlebih dahulu. Yang pertama di sini harus menampilkan atau harus mencari datanya. Lalu ada validasi data name, nama, tanggal lahir, prodi, alamat, email, foto. Lalu ada variabel validasi data. Di sini ketika request has file foto, di sini ketika request has file foto, lalu di sini ada ada if else, yaitu mahasiswa foto, maka akan menghapus data foto dari publik mahasiswa foto ketika mahasiswa atau ketika pengguna atau mahasiswa menghapus foto. Di sini di luar dari fungsi ini, yaitu ada variabel pet foto. Di sini ada request file, store mahasiswa, store foto mahasiswa, public, yaitu ada validasi foto, pet foto. Next ada mahasiswa. Di sini ada update, validasi data, lalu redirect. Di sini mengirimkan rute ke mahasiswa index. Ketika sukses, maka data berhasil diperbarui. Tes. Oke. Next ke destroy. Destroy ini sama seperti menghapus. Lalu ada export PDF.
Di sini PDF di set paper yaitu A4 dengan landscape. Di sini mengambil datanya yaitu dari load view PDF mahasiswa. Ini mengambil data dari mahasiswa. Lanjutnya ada return PDF yaitu download, dan sama juga export Excel. Next, di sini ada models. Untuk modelsnya yaitu yang file labelnya ada kode dosen atau kode DSN, nama dosen, prodi, fakultas, alamat. Untuk yang KRS di sini ada NBI, tahun ajaran, semester, kode MK, nama MK, kelas, dan SKS, dan kode DSN. Untuk mahasiswa di sini menggunakan nama tanggal lahir, prodi, foto, alamat, email, dan password. Untuk yang hidden atau yang tersembunyinya yaitu di sini menggunakan password dan remember token. Untuk mata kuliah di sini menggunakan kode MK, nama MK, SKS, semester, prodi, dan dosen underscore ID. Untuk user ini untuk diisi dummy, data dummy dari user admin, yaitu yang pertama ada username, ada password, lalu yang hidden ada password dan remember token. Next, untuk migrasi untuk config, di sini saya sudah mengedit beberapa kode menjadi keywords. Itu yang pertama ada sesi user sama sesi mahasiswa. Jadi keduanya wajib ada karena menyangkut terkait multi autentikasi atau multi user. Di sini ada migrasi. Di sini default, ini default, dan ini default, belum saya edit. Lalu ini ada tabel mahasiswa yaitu NIM, nama, tanggal lahir, prodi, foto, alamat, email, password. Di sini menggunakan kode unik untuk NIM. Lalu tanggal lahir wajib ada karena ini buat password. Lalu foto wajib ada. Lalu untuk password auto generate. Next, ke tabel NBI, ke tabel KRS, yaitu ada NBI, tahun ajaran, semester, kode MK, nama MK, kelas, SKS, kode DSN. Di sini untuk NBI ada 15 karakter, tahun ajaran 20 karakter, semester 10 karakter, kode MK 15 karakter, nama MK 50 karakter, kelas 10 karakter. Untuk kode SKS tidak memakai karena ini hanya menggunakan angka 1 karakter. Dan ada kode DSN di sini, kode DSN menggunakan 100 karakter. Lalu ada tabel dosen. Di sini ada yang pertama ada kode dosen, nama dosen, prodi, fakultas, alamat, dan timestamp. Next, ada tabel mata kuliah, yaitu yang pertama ada ID. Ini untuk mengambil data dari dosen, dari tabel dosen. Yang pertama ada kode MK, nama MK, SKS, semester, prodi, dan dosen underscore ID. Di sini
Untuk dosen underscore ID di sini constraint, saya menggunakan fungsi constraint untuk menggabungkan dosen ID ke dosen. Nah, untuk di seeder di sini yang pertama ada database seeder, yaitu ketika database seeder itu ketika PHP artisan DB simbol bagi seed, maka yang akan dijalankan pertama yaitu database seeder dan tidak akan menjalankan yang lainnya. Contoh yang pertama di sini ada user create. Ini untuk database seeder, yaitu saya menggunakan login admin sebagai web admin. Untuk username ada admin, untuk passwordnya memakai hash admin 123. Di sini untuk memanggil mata kuliah seeder, dosen matkul seeder. Ketika PHP artisan DB tidak ada kode call mata kuliah seeder dan dosen mata kuliah seeder, maka tidak akan berjalan untuk file seeder dari dosen mata kuliah dan mata kuliah. Next, lalu di sini ada mata kuliah seeder. Di sini untuk dosen mata kuliah seeder ada DSL 1 dosen, yaitu kode dosen 1, nama dosen prodi, ini untuk dosen kripto, lalu dosen AI Pro, ini untuk mata kuliah grid, ini untuk mata kuliah grid. Lalu ini juga mata kuliah untuk mata kuliah grid algoritma pemrograman. Oke. Next, di sini saya menggunakan seeder dari mata kuliah seeder, yaitu menggunakan fungsi run. Yang pertama ada variabel teknik informatika, yaitu yang di dalamnya ada array teknik informatika, yaitu TI atau disingkat TI, manajemen atau MNJ, teknik sipil atau TSP, teknik mesin atau TMS, ekonomi atau Eko, hukum atau HKM, sistem informasi atau SI. Di sini saya menggunakan factory atau menggunakan otomatis untuk database seeder. Jadi yang pertama di sini ada looping for each, yaitu prodi S nama prodi, yaitu prodi dari nama prodi ke kode prodi. Yang pertama di sini ada looping for, yaitu di sini menggunakan array dosen IDS untuk menampung data hasil dari looping. Pertama di sini ada variabel D. Di sini variabel D membuat variabel D yaitu 1. Ketika variabel D kurang dari 5, maka D++. Jadi setiap semester ada 5 mata kuliah. Lalu di sini ada kode DSN. Kode DSN yaitu sebelumnya yang telah saya jelaskan di sini. Kode DSN di sini ada kode prodi. Kode prodi mengambil dari sini. Kode prodi mengambil dari prodis, nama prodi.
prodi. Prodis yaitu menyimpan variabel di nama prodi menghasilkan kode prodi. Nah, di sini yang akan diambil yaitu kode prodi. DSN atau singkatan dari dosen, strip kode prodi, di sini auto generate yaitu strip lagi menggunakan range atau menggunakan angka acak. Lalu di sini ada nama dosen. Di sini saya menggunakan fungsi generate nama dosen. Di sini ada generate nama dosen. Nanti akan saya jelaskan. Lalu ada prodi dengan menggunakan variabel nama prodi, yaitu yang hasilnya seperti ini: teknik informatika, manajemen, teknik sipil, teknik mesin. Lalu ada fakultas. Di sini ada get fakultas by prodi. Jadi di sini saya sudah membuat data-data dummy. Contohnya get fakultas. Nah, ini get fakultas by prodi. Next, di sini alamatnya Surabaya, Jawa Timur. Ini untuk data dummy saja. Jadi dosen IDS isinya adalah dosen, hasil dari variabel dosen ini berbentuk array atau berbentuk dengan menyimpan ID setiap array. Next, ada matkul. Ini sama, membuat factory matkul, yaitu yang pertama ada looping for semester. Ini satu strata itu ada 8 semester. Lalu di sini ada for looping lagi, yaitu setiap 1 semester ada 10 mata kuliah. Jadi setiap 1 semester ada 10 mata kuliah, lalu di generate atau menghasilkan array dan disimpan ke dalam variabel matkuls. Nah, di sini ada for each, ada looping for each. Lalu di sini ada private function get fakultas by prodi. Ini untuk menampilkan array yang akan dieksekusi di fungsi di atas tadi, sama seperti generate nama dosen, function get nama matkul, Romawi. Next. Oke. Next, kita lanjut ke untuk image. Ini ada logo PNG, ini untuk menampilkan surat dari kop kampus yang nantinya bisa digunakan saat ekspor PDF. Next, ada views. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu masuk ke variabel dosen atau variabel login. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu variabel login. Di sini ada type HTML, di sini ada style, yaitu untuk
mempercantik halaman login. Lalu ada div class login card. Di sini ada sistem akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Lalu di sini ada keyword atau input username dengan value username dengan autofocus admin atau NIM mahasiswa. Lalu di sini ada password. Lalu jika sudah, di bawahnya ada button. Ketika tersubmit maka akan masuk ke rute login melalui metode post. Next, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait script, yaitu yang pertama ada Swellfire. Ini untuk menampilkan error validasi ketika form kosong dan lain sebagainya, yaitu ada ikon warning. Swellfire ini adalah sebuah framework atau sebuah ekstensi untuk mengambil ikon gratis tanpa perlu kita mengunduh manual di beberapa website atau di beberapa kanal. Di sini ada ikon warning, lalu title-nya adalah perhatian. Lalu di sini errorsnya yaitu menambahkan first untuk confirm button color yaitu warna biru keunguan. Untuk menampilkan error gagal, di sini saya menggunakan icon error dan title-nya adalah gagal masuk. Next, ketika masuk ke admin, maka yang muncul adalah yang pertama muncul adalah dashboard Blade PHP. Di sini saya jadikan satu antara mahasiswa dan admin. Jadi yang membedakan adalah dari layout. Saya jelaskan dulu yang layout. Yang pertama di sini ada custom dark mode. Ketika user menginginkan untuk mengganti tema ke tema mode malam, maka disinilah fungsi dari tema tersebut. Yang pertama di sini ada background color menggunakan dark background. Untuk background white, untuk card reader dan lain sebagainya. Untuk body ini untuk sidebar. Jadi untuk sidebar dan beberapa halaman, contohnya dashboard, untuk menampilkan dashboard, sidebar dan navbarnya ada di sini. Yang pertama di sini saya menggunakan guard, yaitu ini untuk mahasiswa. Ketika pengguna login sebagai mahasiswa, maka akan pengecekan di sini. Lalu akan mengambil data mahasiswa foto. Jika tidak ada, maka akan menggunakan foto basic. Ini untuk admin. Untuk admin di sini saya menggunakan foto biasa atau foto-foto yang terdapat karakter. Di sini ada div class administrator, lalu ada admin. Ini untuk nama
nama dari tampilan sidebarnya. Nah, di sini ada dashboard. Nah, di sini ketika user login sebagai admin, maka akan muncul data mahasiswa, data dosen, dan mata kuliah. Namun ketika muncul mahasiswa, maka hanya akan ada input KRS saja. Next, ini untuk tampilan ketika ingin logout. Next, kita masuk ke dashboard.blade.php. Ini adalah tampilan untuk mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa ada welcome back, jadi untuk mahasiswa ada tampilan yang pertama, yang atas ada teks yaitu berupa welcome back, lalu ada grafik mata kuliah yang diambil dan akumulasi SKS, lalu ada grafik perkembangan SKS, dan ini untuk sesi admin. Nah, di sini ada sebuah tabel yaitu untuk menampilkan orang atau total mahasiswa per orang dan total dosen per orang, lalu total mata kuliah per data, dan di sini ada grafik sebaran mahasiswa per prodi dan juga ada rasio dosen per prodi. Next, ini untuk edit mahasiswa. Ini ada di akun admin, dan ini tabel .blade.php. Ini untuk menampilkan tabel mahasiswa. Terus untuk admin maka akan bisa melihat tabel data mahasiswa, namun tidak beserta passwordnya. Demikian, dan ada login, edit mahasiswa sudah, lalu di sini ada form table.blade.php. Di sini yang pertama ada pilih program. Di sini ada prodi teknik informatika, prodi manajemen, ini untuk fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas hukum. Next ke indeks. Ke indeks dosen. Di sini yang pertama ada tabel yaitu nomor kode dosen, nomor gelar, prodi, alamat. Dan di sini bisa menghapus dan mengupdate. Tes. Data dosen tidak ditemukan ketika ingin mencari nama dosen. Next ke edit
Tes. Lalu ada layout, sudah dijelaskan. Lalu ada mata kuliah. Di sini ada indeks. Yang di sini saya menggunakan extend section. Extendnya yaitu menggunakan layout.main. Lalu titelnya ada mata kuliah. Di sini ada saya menggunakan ajak. Sebelumnya saya tidak menggunakan ajak, jadi ID tidak bisa langsung auto search, jadi harus klik enter dulu baru auto search. Namun ketika sudah menggunakan ajak, barulah bisa menginputkan atau mencari data langsung tanpa harus mengklik enter. Dan di sini adalah terobosan dari indeks. Lalu di sini ada editnya yaitu menampilkan kode mata kuliah SKS, semester, prodi, dosen pengampu, lalu batal. Dan di sini ada grid sama seperti update, yaitu kode mata kuliah SKS, semester, prodi, dosen pengampu. Next ke tahap terakhir, yaitu kita masuk ke rute. Rute di sini ada dua, yaitu yang web atau admin atau mahasiswa. Yang pertama di sini menggunakan library atau pustaka root. Lalu di sini menggunakan library out controller, mahasiswa controller, dashboard controller, KRS controller, dosen controller, dan mata kuliah controller. Di sini yang pertama ketika dibuka oleh pengguna adalah masuk ke halaman login. Lalu di sini middleware Guest akan menampilkan login. Lalu ketika login sudah selesai, maka ini sebagai mahasiswa yaitu logout. Yaitu menggunakan post logout ketika mahasiswa ingin logout, dan get ketika mahasiswa ingin mengambil atau mengklik dashboard. Karena ini membutuhkan pengambilan data, maka membutuhkan get. Next ke middleware khusus untuk admin atau web. Masuk ke ekspor data. Di sini khusus untuk admin terdapat ekspor data PDF dan ekspor Excel untuk mahasiswa, untuk data mahasiswa. Ini untuk CRUD atau CRUD, ada rute mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Untuk middleware di sini menggunakan out mahasiswa, jadi digrupkan untuk mengambil KRS. Next saya coba untuk mendemokan hasil jadinya, yaitu yang pertama PHP Artisan Shell.
Nah, sudah ketik klik. Oke. Nah, yang pertama akan muncul halaman login. Di sini saya coba masukkan user admin dulu. Dan ini adalah tampilan pertama ketika masuk ke user admin. Yang pertama ada dashboard. Yang pertama ada dashboard. Di sini ada mahasiswa terdaftar 1 orang. Lalu ada total dosen, yaitu menggunakan data dummy, dan total mata kuliah 562 data dan menggunakan data dummy. Di sini ada fungsi tema, bisa diganti pagi dan malam. Next, di sini ada data mahasiswa. Di sini saya coba hapus. Lalu saya coba tambahkan ulang. Nah, untuk password di sini auto generate ketika saya memasukkan passwordnya tanggal 6 bulan 3 2004, maka passwordnya akan ke generate 2004 0306 seperti itu. Untuk foto profil saya menggunakan foto profil. Untuk alamat untuk emailnya simpan data. Nah, di sini ketika ini sudah dibuat datanya, maka data mahasiswa bisa diakses berdasarkan daftar mahasiswa yang ada di sini. Jadi contoh ketika NIM 146220033 ini sebagai username, nama, lalu ada passwordnya menggunakan tanggal lahir sebagai password. Di sini ada data dosen. Ini adalah menggunakan data dummy. Saya mencoba untuk menggunakan data dosen. Ketika sudah berhasil tambah data, maka akan saya coba tadi namanya di belakang.
Nah, Rusdi Maskona, Rusdi Maskona itu saya coba edit menjadi 13 tanpa kesalahan 5 baru, lalu kita cari Maskona. Sudah teredit Bapak di sini. Coba kita hapus. Oke. Next ke mata kuliah. Di sini mata kuliah saya gunakan acak karena sebelumnya yang data dosen saya tidak menggunakan acak. Yang mata kuliah saya menggunakan acak. Di sini saya sudah menambahkan matkul kriptografi. Coba saya tambahkan mata kuliah cloud computing semester 7. Oke, SKS-nya di coba mungkin simpan data berhasil disimpan, lalu kita coba cari. Nah, di sini langsung ke generate Pak, tanpa harus klik enter, jadi langsung mencari datanya. Kriptografi. Mohon maaf, internetnya mungkin agak lemot. Cloud computing. Ini Bapak saya coba edit. Cloud computing. Sudah terganti ya Pak. Saya coba hapus. Oke, sudah terhapus. Cloud computing sudah hilang Pak. Baik, kalau sudah saya coba logout. Saya coba masukkan link saya beserta tanggal lahir. Apa perlu?
ini sudah bisa masuk, karena mungkin tadi saya memasukkan tanggal yang salah mungkin, jadi saya tidak bisa masuk. Saya coba untuk menambahkan mata kuliah SKS 2 Bapak Adi. Oke, sudah selesai. Untuk yang tadi yang ekspor PDF, saya coba untuk ekspor menggunakan akun admin. Next ke data mahasiswa PDF. Oke, sudah, kita coba unduh. Sudah selesai, lalu masuk ke dokumen laporan mahasiswa. Nah, sudah selesai. Baik, sebelumnya ada perubahan terkait dengan akun atau user mahasiswa. Di sini saya menambahkan profile controller. Untuk profile control di sini saya menggunakan public function index, yaitu guard untuk mahasiswa, untuk login ke mahasiswa. Lalu di sini ada validasi, yaitu menggunakan nama, email, foto, dan password. Next, di sini ada looping, yaitu request field. Jika password diisi, maka akan merubah password. Jika foto diisi, maka akan merubah foto. Sudah. Lalu save, seperti itu. Untuk tambahan dari tampilannya di layout, karena saya menggunakan button pada sidebar, maka saya mengubah beberapa kode di layout. Di sini ada edit profil, yaitu untuk linknya saya masukkan ke root profil.index, yaitu ada di profil index.plate. Di sini adalah tambahan untuk menambahkan atau untuk merubah data. Next, saya coba untuk mengedit profil. Di sini saya coba untuk mengupdate foto. Untuk foto saya coba simpan perubahan. Foto berhasil diubah dan foto profil sudah terganti secara otomatis. Seperti itu. Terima kasih.